Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zukri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operator dan sekuensi pada mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman 2. Operator adalah simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada satu, dua, atau tiga operandi dan kemudian mengembalikan hasilnya. Operator-operator tersebut digunakan untuk membentuk ekspresi sebuah konstanta atau entitas dengan sendirinya merupakan ekspresi. Demikian juga kombinasi dari konstanta dan variabel dengan operator. Satu ekspresi yang diikuti dengan sebuah titik koma adalah sebuah pernyataan. Operator mempunyai sifat-sifat, diantaranya unary, yaitu operator yang melibatkan satu operan, misalnya -1. Kemudian binary, yaitu operator yang melibatkan dua operan, misalnya 1 tambah 2. Sedangkan ternary adalah operator yang melibatkan tiga operan, 1 tambah 2 kali 2. Ada 6 jenis operator dalam pemrograman Java. Yang pertama ada operator aritmatika, kemudian ada operator penugasan, yang ketiga ada operator pembanding, yang keempat ada operator logika, yang kelima ada operator bitwise, dan yang terakhir ada operator ternary. Apa saja perbedaan dari semua jenis operator ini? Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator ini terdiri dari yang pertama penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, perkalian dengan simbol bintang, dan pembagian dengan simbol garis miring. Untuk lebih jelasnya tentang operator aritmatika ini, ada baiknya kita coba lakukan praktek langsung menggunakan aplikasi NetBeans. Melakukan operasi aritmatika ini, kita akan keluar dulu dari slide PowerPoint ini. Kita langsung masuk ke aplikasi. Di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans ya. Jadi sesuai dengan contoh tadi, kita menggunakan packetnya adalah pertemuan 6 sesuai dengan pertemuan kita pada kali ini, yaitu berada di sesi pertemuan ke-6. Kemudian di sini public class-nya adalah aritmatika. Sekarang kita akan mencoba mempraktikkannya langsung. Di sini kita coba buat project baru terlebih dahulu. Pilih Java application. Kemudian di sini kita buat nama projectnya adalah pertemuan 6. Oke, ini kita centang, lalu kita finish. Oke, di pertemuan ini kita coba klik kanan lagi, kita pilih di sini Java paket pertemuan 6. Klik finish. Selanjutnya di pertemuan ini kita buat new lagi, lalu kita pilih Java class. Ini kita akan membuat kelasnya tadi yang bernama aritmatika. Oke, class name-nya kita buat aritmatika, lalu kita klik finish. Untuk public class aritmatika telah selesai kita buat ya. Untuk baris komentar ini kita hapus saja ya, dan tidak ada pengaruhnya terhadap aplikasi kita. Oke, di sini kita akan coba ketikkan shortcode yang ada di PowerPoint ini tadi. Di sini saya sudah membuat shortcode ini pada Notepad++ saya ya, jadi saya tidak perlu lagi mengetik
codingnya di sini karena memang kita harus mempersingkat waktu yang kita punya, karena di sini kita ada sekitar 6 atau 7 yang akan kita praktekkan. Jadi saya akan coba mengkopikan saja shortcode yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Oke, saya akan coba kopikan saja. Di sini public class-nya sudah ada aritmatika. Selanjutnya kita akan copy dari public static void main ini hingga ke tutup kurung kerawal kedua dari terakhir. Oke, di sini kita coba copy saja ya, misalin ya. Kita pindahkan di sini. Kita pastikan di sini. Oke. Di sini kemungkinan ada tanda instruksi ya. Di sini ada scanner keyboardnya karena kita belum mengimport library untuk kelas scannernya. Makanya kita harus mengkopikan kelas scannernya. Di sini saya sudah buat import Java Antutu scannernya. Salin, kita kopikan di baris kedua dari shortcode kita. Oke, tanda serunya telah hilang ya. Sekarang kita coba running kan ya. Seperti biasa shift F6 atau klik kanan lalu kita pilih run file. Oke, di sini kita diminta untuk menginput angka pertama. Kita coba terlebih dahulu kita input misalnya angkanya 2. Enter. Kemudian kita input angka keduanya yaitu misalnya 4. Ini adalah untuk operandi pada penjumlahan ya. Maka hasilnya adalah 6. Oke, selanjutnya kita coba untuk input angka pertama. Untuk pengurangan misalnya kita ketik angka 3 ya. Kemudian untuk angka keduanya kita ketik angka 1 lalu kita enter, maka hasilnya adalah 2. Berarti ini untuk pengurangan ya. Selanjutnya untuk perkalian misalnya kita ketik angka pertamanya 8, kita enter, angka keduanya kita ketik angka 4 lalu kita enter, maka hasilnya adalah 32. Selanjutnya untuk pembagian, untuk angka pertama kita ketik angka 10 lalu kita enter, dan angka keduanya kita ketik angka 5, hasilnya harus 2 ya. 10 dibagi 5 adalah 2. Selanjutnya untuk hasil bagi ya, hasil bagi misalnya 2 angka pertama, kemudian angka keduanya misalnya 1, maka hasilnya 0 karena 2 dibagi 1 adalah 1 dan tidak ada nilai sisa. Oke, saya akan coba jelaskan sedikit tentang shortcode yang telah kita coba praktekkan ini. Untuk integer angka 1 adalah deklarasi variabel kita ya. Di variabel angka 1 kita adalah bertipe integer. Kemudian scanner adalah library yang kita gunakan pada kelas scanner, dan scanner keyboard di sini maksudnya adalah notasi input yang telah disediakan oleh kelas scanner, mana kita telah mempelajarinya ini pada pertemuan kita yang kedua lalu. Kemudian kalau untuk system out print input angka 1 adalah salah satu perintah kita menginputkan teks pada layar monitor ya. Seperti ini kita menginputkan teksnya input angka 1. Kemudian keyboard .next ini adalah tipe data integer yang telah disediakan oleh kelas scanner ya. Karena kita tadi menggunakan scanner ini, jadi kita harus menggunakan tipe data integer yang disediakan, karena di sini kita menggunakan integer. Seandainya di sini float, berarti di sini harus next float. Nah, sekarang untuk hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, ini adalah yang untuk penjumlahan tadi ya. Jadi di sini mesin akan memproses hasil penjumlahan kita yaitu angka 1 dan angka 2. Begitupun juga dengan untuk pengurangan angka 1 dikurang angka 2, karena di sini adalah pengurangan maka simbolnya adalah minus.
untuk penjumlahan tambah ya. Kemudian kalau untuk perkalian simbolnya adalah kali ya. Begitupun untuk bagi kita menggunakan garis miring sesuai dengan materi yang barusan saya sampaikan tadi tentang simbol-simbol dari operator aritmatika. Oke, untuk operator aritmatika saya rasa sudah cukup ya kita praktekkan di sini, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang operator penugasan. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Kita masuk ke operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu, biasanya untuk mengisi nilai. Contohnya, integer A sama dengan 10, berarti variabel A ditugaskan untuk menyimpan nilai 10. Operator penugasan ini terdiri dari, misalnya kita melakukan pengisian nilai mempunyai simbol sama dengan, kemudian pengisian dan penambahan simbolnya adalah tambah sama dengan, pengisian dan pengurangan simbolnya adalah minus sama dengan, pengisian dan perkalian adalah simbolnya bintang sama dengan, pengisian dan pembagian simbolnya adalah garis miring sama dengan, dan pengisian dan sisa bagi simbolnya adalah persen sama dengan. Nah, sekarang kita akan coba lakukan praktek kembali ya, mana dalam praktek ini outputnya nanti adalah untuk penambahan 18, pengurangan 12, perkalian 72, pembagian 12, sisa bagi 0, dimana sintak programnya dapat saudara lihat di layar yang sebelah kiri di sini, mana kelas yang kita gunakan nantinya adalah penugasan. Oke, langsung saja kita ke aplikasi kita. Kita close terlebih dahulu, kita langsung masuk ke aplikasi Java Newsbeans kita. Sini kita akan coba buat file Java yang baru. Di pertemuan ini kita klik kanan kembali, lalu kita pilih Java class, karena kita akan membuat kelas yang baru, mana judulnya tadi adalah penugasan. Oke, langsung kita klik finish. Seperti biasa, baris yang di atas ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita coba hapus juga. Nah, sekarang kita akan membuat shortcode-nya, dan saya telah menyediakan shortcode untuk yang penugasan, dan shortcode ini sama dengan materi yang di PowerPoint tadi. Sekarang kita tinggal mengkopikannya saja untuk mempersingkat durasi tayang kita pada sesi kali ini. Oke, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, di sini kita tidak menggunakan kelas scanner, jadi sini tidak ada notifikasi kesalahan terhadap sintak program kita. Sebelumnya saya akan coba sedikit mengulas tentang sintak ini, dimana kita di sini menggunakan variabel integer untuk A dan B. Diketahui A sama dengan 6, B sama dengan 12. Nah, untuk penambahan di sini kita menggunakan shortcode B tambah sama dengan A. Hasilnya nanti akan menjadi 18 ya. Sekarang B sama dengan 18 karena instruksinya adalah B ditambah A sama dengan 18, karena B nya tadi adalah 12 dan A nya adalah 6, berarti hasilnya 18. Nanti kita akan coba periksa hasil outputnya. Kemudian untuk operasi yang pengurangan, B kurang sama dengan A. Jadi di sini nanti hasilnya akan menjadi 12. Karena 18 dikurang 6 sama dengan 12. Kenapa harus 18? Sementara B di sini adalah 12. Nah, jawabannya kita mengambil nilai B yang di sini ya, yang di atasnya. Nilai B-nya di sini telah menjadi 18 ya. Sementara A-nya masih
belum diproses, berarti kita menggunakan angka 6. Jadi 18 kurang 6 hasilnya 12. Sekarang kita ke perkalian, dimana tadi perkalian untuk simbolnya adalah bintang sama dengan. Jadi di sini B bintang sama dengan A. Nah, sekarang jumlahnya untuk B tersebut adalah 72. Karena 12 ya, sama dengan tadi ya, hasil yang di akhir sebelumnya kita jadi input untuk perkalian atau perhitungan berikutnya ya. Berarti 12 dikali 4. Oh maaf, ini bukan 4 seharusnya ya, jadi ini 6 ya, karena nilai A nya di sini adalah 6. 12 dikali 6 adalah 72. Oke, kita lanjut untuk pembagian. Sama dengan perhitungan sebelumnya, hasil akhir dari nilai sebelumnya kita jadi input untuk menghitung nilai selanjutnya. Berarti 72 kita bagi 6. Nah, di sini kita melakukan operasi pembagian. Berarti 72 dibagi 6 hasilnya adalah 12. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sisa bagi. Sisa baginya nanti akan menjadi 0 karena 6 dikurang 6 adalah 0. Sekarang kita coba runningkan kembali. Kita lihat hasilnya. Di sini penambahan 18 ya, pengurangan 12, perkalian 72, pembagian 12, dan sisa bagi 0. Nah, untuk operator penugasan setelah selesai kita praktekkan. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang operator pembanding. Kita kembali lagi ke slide kita, ke operator pembanding. Oke, operator ini berfungsi untuk membandingkan. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Jadi nilai yang dihasilkan dari operator ini berupa boolean yang bernilai true dan false. Nah, operator ini terdiri dari lebih besar dengan simbol seperti ini ya. Saya agak susah nyebutkannya. Siku sebelah kanan ya. Lebih kecil, siku mengarah ke sebelah kiri, sama dengan, yaitu dengan tanda sama dengan 2 kali ya. Tidak sama dengan, yaitu seru dan sama dengan. Kemudian lebih besar sama dengan, yaitu siku ke kanan sama dengan ya. Kemudian lebih kecil sama dengan, yaitu siku ke kiri sama dengan. Contohnya misalnya X sama dengan 4 kecil dari 12, maka X akan bernilai true karena 4 lebih kecil dari 12. Ini sepertinya salah ketik ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini kita akan coba mempraktekkan kembali tentang operator pembanding. Dan di sini kita dapat melihat hasilnya adalah yang bernilai true dan false. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke aplikasi Java Nesbin kita. Kita coba buat kelas baru, yaitu pembanding. Oke, lalu kita klik finish. Seperti biasa ini kita hapus ya. Dan saya telah membuat juga shortcut untuk pembanding di sini yang sama juga dengan yang ada pada slide kita. Ya, kita copy lagi hingga ke tutup kurung kurawal kedua yang terakhir ya. Kita salin, kita kopikan di sini. Kita coba jalankan, lalu kita perhatikan hasilnya. Kita coba run file. Oke, di sini kita dapat melihat hasilnya adalah true, false, true, false, false, true. Oke, kita coba simak shortcutnya. Di sini integer untuk nilai A sama dengan 12, integer untuk nilai B sama dengan 4, boolean hasil.
nanti hasilnya adalah true atau false. Hanya dua ya, true atau false. Kalau tipe data boolean. Apakah A lebih besar dari B? Hasilnya adalah salah satu nama variabel yang akan kita munculkan nanti di sini ya. Hasilnya seperti ini, boolean hasil. Berarti hasil yang kita akan tampilkan. Hasil sama dengan nilai A lebih besar dari nilai B. Kita perhatikan soalnya. A-nya aja 12, sedangkan nilai B-nya 4. Berarti 12 lebih besar dari 4. Berarti jawabannya adalah true. Oke. Untuk yang pertama telah selesai kita proses dan hasilnya benar. Kemudian untuk yang kedua, apakah A lebih kecil dari B? Kita lihat di sini nilai A adalah 12, sementara nilai B adalah 4. Apakah 12 lebih kecil dari 4? Tentu jawabannya salah. Berarti di sini harus false. Oke, untuk yang kedua telah selesai. Kemudian untuk yang ketiga, apakah A lebih besar atau sama dengan B? Oke, kita perlihatkan di sini nilai A adalah 12, lebih besar atau sama dengan 4. Tentu jawabannya adalah benar, karena 12 lebih besar atau sama dengan 4. Oke. Yang keempat, apakah A lebih kecil atau sama dengan B? Sementara nilai A di sini adalah 4, sementara nilai B adalah 12. Berarti jawabannya adalah salah, false. Selanjutnya yang 5. Apakah nilai A sama dengan B? Di mana nilai A di sini adalah 12 dan B adalah 4. Berarti nilai A dan B jawabannya adalah false. Berarti tidak benar. Selanjutnya yang terakhir, apakah nilai A tidak sama dengan B? Kita ketahui di sini nilai A adalah 12 dan nilai B adalah 4. Berarti jawabannya true ya. Untuk operator pembanding kita lakukan praktikumnya, operator logika. Sehubungan dengan durasi tayang video pembelajaran ini lumayan panjang, maka pembahasan tentang operator logika, operator bitwise, operator ternary, dan sekuensi akan kita lanjutkan pada video pembelajaran kita berikutnya yang berjudul operator dan sekuensi part 2. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.